Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah 2 tahun saya vakum, berhenti dari mengisi konten di channel Nanal Ainal Fauz. Kali ini saya akan memulai kembali. Insyaallah mulai hari ini dan kedepannya saya akan fokus membahas kitab-kitab karya ulama Nusantara atau faidah-faidah yang ada dalam kitab ulama Nusantara, atau mungkin biografi, ya, terjemah dari beliau-beliau para ulama Nusantara. Untuk mukadimah kali ini, untuk video yang pertama ini, saya akan mengulas sedikit dari beberapa kitab karya ulama Nusantara yang masih hangat ini. Di samping saya ada tumpukan kitab karya ulama Nusantara. Semuanya ini karya ulama Nusantara, cetakan Mesir semua ini. Ini baru, ya, dikirim dari Mesir. Kemarin baru sampai ke rumah saya. Nah, tadi sudah saya buka. Insyaallah nanti ini dalam video ini saya akan membacakan yang ada di cover-covernya. Biasanya kitab itu, ya, bisa dibaca secara globalnya, intinya pembahasannya itu ada di cover kitab. Ini nanti saya akan bacakan satu persatu. Ini ada jumlahnya lebih dari 28 sekiranya, kayaknya sekitar segitu, kurang lebih 30 kitab. Namun satu kitab kadang ada berisi 2 kitab, 3 kitab, atau ada yang sebagian malah 4 kitab, kumpulan kitab-kitab. Untuk yang pertama ini saya bacakan ini kitab Mabadi' Durus Al-Lughatil Arabiyyah li Talamid Al-Madaris wal Ma'ahid Ad-Diniyah di Indonesia. Ini karya Mustafa As-Saqqah, Syekh Mustafa As-Saqqah. Ini sebetulnya bukan karya ulama Nusantara, bukan ulama Nusantara beliau, ya. Nah, tapi beliau menulis kitab ini diperuntukkan, ya, sebagai kurikulum bahasa Arab di pondok-pondok dan di madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Ini ada 2 jilid. Ini yang jilid yang pertama. Ini jilid pertama dan ini yang jilid kedua. Kedua-duanya dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Bab Al-Halabi di Mesir sana. Tahun cetak 1949 atau 1368, cetakan keempat, At-Tab'ah Ar-Rabi'ah. Yang berikutnya, ini ada 2 jilid, ya. Yang berikutnya ini adalah kitab, ini di covernya tidak dituliskan namanya. Di covernya tidak dituliskan, ada di dalam kitabnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah kitab Miftahuddin lil Mubtadi, artinya adalah pintu agama bagi pemula, supaya tahu mengenal Tuhan dan Nabi. Terjemah bilughatil Jawi, dengan bahasa Jawa Melayu. Yang dimaksud bahasa Jawa adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa yang dipahami orang-orang sekarang, bukan, tapi bahasa Melayu. Karena kata-kata Jawi atau Jawa, orang-orang dulu itu mengucapkan kata Jawa untuk orang-orang Melayu yang mana mencakup Indonesia, terus Malaysia, terus Patani, Thailand. Ini karya kitab Miftahuddin lil Mubtadi, karya Al-Allamah Syekh Muhammad Ali bin Abdul Muttalib Al-Khalidi. Muhammad Ali bin Abdul Muttalib Al-Khalidi. Nah, ini kayaknya beliau berasal dari Padang sana. Nah, kitab ini dicetak oleh, ya,
dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa auladihi di Mesir. Mustafa Bab Al-Halabi di Mesir tahun bulan Rajab tahun 1340, sekarang 1442. Nah, berarti 102 tahun yang lalu. Masya Allah, umurnya sudah segitu. Nah, ini kitabnya. Yang berikutnya adalah Kitabul Hikam. Kitabul Hikam li Syekh Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, ini diterjemahkan mutarjamun bilisanil Jawi al-Mriki, ya, dengan Jawa, bahasa Jawa. Maksudnya Jawa di sini memang Jawa yang dikenal orang sekarang, bahasa Jawa. Yang menerjemahkan adalah Syekh Shalih bin Umar Samarani, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin, amin. Mbah Shalih Darat, Syekh Al-Hajj Muhammad Shalih bin Umar Samarani, Mbah Shalih Darat, terkenalnya Mbah Shalih Darat, Semarang sana. Beliau banyak kitabnya, di antara yang paling masyhur kitab Al-Hikam. Nah, beliau adalah ulama yang dulu menjadi gurunya para guru. Di antara murid-murid beliau adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi dan Mbah Hasyim Asy'ari, juga Mbah Ahmad Dahlan. Nah, kitab ini, Kitab Al-Hikam ini dicetak di Mustafa Al-Babi Al-Halabi bulan Rabiul Tsani tahun 1347 Hijriah, 1347 Hijriah, sekitar 95 tahun yang lalu. Kitab Al-Hikam ini sampai sekarang masih masyhur. Yang terkenal adalah cetakan Semarang, cetakan Toha Putra Semarang. Nah, dicetak ulang sana. Yang berikutnya, ini adalah kitab Inilah risalah yang bernama Nuzhatul Ikhwan fi Ta'limil Lughat wa Tafsir Ikhtilafil Lisan. Artinya tempat bersuka-suka hati segala syudra pada belajaran 4 bahasa, mula-mula bahasa Arab dan Turki dan Melayu dan Aceh, yaitu Tarjamah Al-Faqir Abdullah bin Ismail Al-Ashi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin ajma'in. Nah, kitab ini kitab kamus, ya, kamus 4 bahasa. Kamus 4 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua bahasa Melayu, yang kedua bahasa Turki, 3 bahasa Melayu, dan 4 bahasa Aceh. Karya Syekh Abdullah bin Ismail Al-Ashi Aceh, ya. Dicetak di Mustafa Bab Al-Halabi di Mesir sana. Tahun bulan Rabiul Awal tahun 1394. Sekitar 94 1349, berarti sekitar 93 tahun yang lalu, ya. Yang berikutnya, kitab As-Siratul Mustaqim fi Fiqhi Madhabi Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kitab ini taklif, kitab karya Syekh Nuruddin Muhammad Jilani Ibn Ali bin Hasanji bin Muhammad Humaid Ar-Raniri. Ranir. Beliau aslinya dari India sana, daerah Ranir atau Randir, ya. Terus hijrah ke Aceh, ya, ke Aceh, kemudian kembali lagi ke India. Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah, kitab beliau ini termasuk kitab yang awal-awal, kitab yang masih eksis sampai sekarang, itu beliau. Min ulama'i Aceh afallahu anhu amin.
Nah, cetakan pertama At-Tabaah Al-Ula yaitu pada tahun 1300, dicetak Mustafa Bab Al-Halabi tahun 1356 atau 1900 Hijriah ya. Tadi 1356 Hijriah atau 1937 Miladiah. Ini kitab tentang fikih Syafi'i. Kitab As-Siratul Mustaqim juga untuk yang cetakan-cetakan sekarang juga terdapat di hamish atau pinggirnya kitab karya Syekh Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin ya. Ada kitab Siratul Mustaqim, di sampingnya kitab Sabilul Muhtadin. Nah, ini kitab As-Siratul Mustaqim ini termasuk salah satu kitab atau mungkin kitab fikih tertua yang pernah dikarang oleh ulama Nusantara. Miftahus Sabil ila Lughatit Tanzil lil Madaris Al-Ibtidaiyah Ikhtiyar Ibnul Husain, Khirij Madrasah Al-Irsyad di Surabaya, Indonesia. Ini pelajaran bahasa Arab ya. Pelajaran bahasa Arab yang ditulis kurikulum pelajaran bahasa Arab untuk ibtidak yang ditulis oleh Ibnul Husain, Syekh Ibnul Husain. Ini dicetak, tidak ada tahun cetaknya ya. Dicetak oleh Maktabah ya Mustafa Bab Al-Halabi, Mesir sana juga. Ini pelajaran bahasa Arab. Yang berikutnya ini yang cetakan terbaru, ini cetakan baru. Yang lain lama-lama. Nah, sekarang cetakan baru. Ini kitab Bulughul Maram serta terjemah Melayu. Nah, kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Perkumpulan segala dalil hukum syarak daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi Al-Azhari Al-Malayuwi. Syekh Muhammad Idris Marbawi. Ini cetakan At-Tabaah As-Saniyah, cetakan kedua tahun 1434 Hijriah atau 2013 Miladiah. Nah, dicetak oleh Dar Utsman Lituros, juga oleh Dar Ibnu Katsir, Mesir sana juga. Mesir, Kairo, Mesir. Untuk yang selanjutnya kitab Samirus Sibyan lima arifati furudil a'yan, taklif Syekh Hasanuddin bin Muhammad Ma'sum bin Abi Bakar Ad-Dali As-Sumatri. Beliau As-Sumatrawi dari Sumatera. Ini tentang fardu-fardu ain ya, fikih, bahasan fikih. Yang ini ada kitab yang berikutnya, wayalihi risalatu tazkiril muridin fi suluki tariqil muhtadin, pada bicara tasawuf dan adab dan thariqah sayyidil mursalin bil mu'allif, juga karya Syekh Hasanuddin bin Muhammad Ma'sum, Sumatera. Nah, yang kedua yang kitab Tazkirul Muridin itu menjelaskan tentang kitab tentang tasawuf. Di satu kitab ada dua, isinya dua ya. Yang selanjutnya ini kitab
yang bernama Sirajul Qari pada bicara hukum tajwid kalamillahi al-bari. Terjemah Asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, Patani, Thailand sana. Ini tentang tajwid Al-Qur'an ya, dengan bahasa Melayu juga. Hampir semuanya ini adalah bahasa Melayu. Atau Ahsaniyah, cetakan yang kedua. Cetakan kedua dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir juga. Cetak tahun 1357 Hijriah, 1938 Miladiah. Yang berikutnya, Fathul Mutafakkirin, supaya bertempat iman dan yakin. Terjemah Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Utsman bin Syihabuddin Pontianak, Masya Allah, dari Pontianak. Aslinya ini bahasa Arab ya, terus diterjemahkan beliau ke dalam bahasa Melayu. Yang punya aslinya ini daripada risalah Tuan Mufti Mekkah Al-Musyarrafah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Aslinya punya Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Muhammad Utsman, Syekh Utsman bin Syihabuddin Pontianak. Ini tentang masalah akidah ya, iman dan yakin. Dicetak oleh Mustafa Bab Al-Halabi pada bulan Safar 1349 Hijriah. Yang berikutnya, kitab Muqaddimatus Sibyan lil Mubtadi, karangan Waliullah tiada disebut namanya, Masya Allah. Jadi saking ikhlasnya penulis ini tidak mau disebutkan namanya. Ini pembahasan tentang akidah ya. Tentang akidah. Ini dicetak oleh Mustafa Bab Al-Halabi Rabiul Awal tahun 1349.